beliau ada di rumah ya. Assalamualaikum. Bintang. Rumah lampu. Selamat sore Pak Tri. Selamat sore. Ini dari mana Pak? Dari Tulan-Tulan terus mampir sini mau belajar dan melihat koleksi bonsai Bapak Pak Tri. Konten saya ada di rumah, nanti bisa saya Pak Tri. Minta untuk ganggu waktunya nih Pak Tri. Apa-apa. Nanti akan belajar ininya cara-cara perawatan dan lain-lain bonsai kelapa. Untuk apa namanya sore ini karena Pak Edi bisa datang di sini, insya Allah nanti saya ladeni. Oke pemirsa, Pak Tri ada waktu. Alhamdulillah. Wah, matur nuwun nggih. Anak wedok ini Pak Tri. Satu-satunya. Dia putrinya Pak Tri. Pak Tri. Dan bikinin kopi matur nuwun sangat ya. Setelah kita ngopi-ngopi ya, suasana sangat mendung, kali ini udah sore. Kita akan melihat koleksinya Bonkla, kelapa hias, kelapa mininya Pak Tri. Kita nanti akan jalan-jalan dan kepo-kepo, mumpung ada seniornya, ahlinya. Ini dari malam ini. Nah, ini yang ini termasuk ada dua macam, dua jenis kelapa Pak Edi. Yang kuning. Bahannya gitu? Ya, bahannya itu dari gading kuning, dan ini hijau, kelapa hijau. Kalau segi usia bonsai saya ini yang tua ini termasuk ini, karena sudah punya apa namanya batang. Ini sekitar kalau di kebonan ini sekitar hampir 10 tahun. Ya, boleh. tapi karena sudah diproses bonsai maka dia akan mengalami hambatan pertumbuhan yang dibuat kecil. Kemudian untuk yang gading ini sekitar 5 tahunan. Boleh. 5. Jadi memang awalnya saya itu dulu senang bonsai ini karena sebetulnya tidak sengaja. Ini melihat apa namanya tumbuhan kelapa yang ada di kebun itu yang beda dengan yang lain. Jadi mengalami semacam kekerdilan daun seperti ini, tapi belum seperti ini, masih Di lokasi langsung ya? di lokasi langsung karena ini bukan dari kelapa, tapi saya ambil sudah dari kebun yang satu itu. Jadi Tapi kalau di kebun Pak Tri, kalau Ya. di kebun kadang kan kita menjumpai kelapa sing pertumbuhannya itu seperti apa ya, terhambat. ya Ini apa karena faktor penyakit atau faktor lainnya gitu? Kadang di kebun kan banyak yang Ya. kecil. nah itu biasanya dipengaruhi kondisi tanah yang ada Pak. Jadi dia itu tetap hidup, tapi karena kondisi tanahnya itu yang tidak subur dan dia mengalami perubahan musim, biasanya kemarau panjang itu menghambat pertumbuhan sehingga daunnya bisa mengecil. Jadi pertumbuhannya Ya, beda. kecentet, Ya, Kecentet. itu gigien, kurang gizi gitu. Jadi tapi malah eksotik ternyata Ya. tumbuhnya kerdil. Karena kalau memelihara mulai dari kelapa itu untuk mencapai batang sekian ini ya butuh waktu lama. Oh, gitu. Belum kalau resiko hama. Untuk Bonkla ini kan banyak hamanya Pak. Satu yang paling sering itu adalah semut. Semut ada 2 macam, semut hitam yang bertelur di ujung-ujung biasanya dan di daun. Kemudian ada semut merah, nek Jawa ini geramang. Geramang semut merah. Tuh, yang kedua kutu putih. Kutu putih itu di balik daun itu biasanya putih. Ada lagi yang kutu hitam sama plek hitam, itu yang agak sulit Pak. Sulit gitu.
Bandel. hitam seperti tinta itu. Nah, seperti angus. Itu. Nah, kebetulan untuk saat ini, kemarin, ini kan Pak Tri itu sangat rajin membersihkan ya. Namun baru kemarin Jogja, Jateng dan sekitarnya mengalami hujan abu nih. Nah, Pak Tri belum sempat bersihkan. Tempat nyemprot air. Sumber dari gunung berapi. Hmm. Kemarin udah nawu, nggih. Sekitar pukul 9 ya. Sempat tertutup abu semuanya. Tapi alhamdulillah langsung gerimis sorenya. Makbres dikit-dikit terus agak bersih. Oh iya Pak Edi, ini untuk jenis yang saya punyai ya. Jenis yang saya punyai ini satu gading kuning. Yang kedua gading merah itu gading oren. Nah yang tadi ini gading oren. Tampaknya seperti ini. Kemudian puyuh. Ini puyuh. Ambil puyuh itu memang kecil dan rata-rata hijau. Niku yang di bahasa, kalau yang di bahasa perbonsenan kelapa kan ada yang sering ngomong minion. Nah, minion. Minion itu artinya kecil ya. Kecil. Ada saya yang Minion itu sebenarnya saya buat. Nanti tak. film kartun kuning itu kan. Kemudian lagi kelapa hijau. Kelapa hijau, kemudian kelapa biasa yang merah itu kelapa merah. Yang tangkainya merah-merah. Cuman untuk membentuk daun yang kalau ini kan wong Jawa kula nuwun yo apa jenis sopan itu menunduk. Jawa agak sulit. Oh ya, gini. Perlu digarisbawahi. Namanya juga sesepuh. Ternyata falsafah juga tetap digunakan istilahnya kelapa itu Tunduk. daunnya nunduk, andap asor. Karena tidak wangun untuk kelapa yang daunnya seperti ini. Ya. Ini kan karena satu terlalu banyak hujan, tidak tak iup-iup Pak. Suburan aja Pak. Tapi ini kena penyakit. Tak apa-apa lah. Ini kan daunnya beda lagi. Dulunya sudah seperti ini loh. Nah, ini yang betulnya seperti ini kalau dibonsai. Kan malik. Tapi nanti bisa berubah. Dangak, nantang, kemelindi dan lain-lain. Dikurangi gizinya, ya. Kemudian ya kan mencari makannya cuma di sini. Kalau makanan sedikit masuk bisa subur ya enggak. Ini yang di depan ya, nonton Pak Tri. Banyak sekali. Masih utuh. Ya. Tujuannya apa Pak Tri ini? Ini saya berprinsip begini. Karena akar itu akan tumbuh baik tatkala masih terlindung. Di sini lindung alami adalah dari sabutnya ini, sehingga tidak saya kupas. Saya bermaksud untuk menumbuhkan akar ini biar penuh sampai belakang. Dan justru seperti ini nek kenging panas nggak apa-apa gitu. Lebih tahan lama. Karena nek yang udah kelihatan batok kelapanya kena panas langsung biar pecah. Untuk antisipasi batok pecah, batok itu pecah tatkala di dalamnya masih ada kandungan air yang belum habis dimakan oleh ini sendiri, maka masih pecah. Tapi kalau sudah kosong seperti ini enggak Pak. Ini enggak saya kupas tapi ini sudah kosong, enggak ada isinya, sehingga dia tidak bakal pecah. Oh ini Sudah enggak ada air, kandungan air mau hilang. sudah habis. Biasanya sudah tidak diperlukan ini, sehingga di sini sering copot sendiri kalau tidak diapit akar. Makanya pebonsai itu kan sering melindungi itu dengan mengapit akarnya. Dibelitkan biar kukuh. Termasuk ini. Wah, pralon. Oh tujuannya. Tujuannya apa nih Pak Tri? Tujuannya karena kemarin sudah terlanjur saya tinggikan ini Pak Edi, sehingga akar itu menggantung. Nah, karena saya ingin menambah jumlah akar yang ada, maka saya groundnya adalah pakai pelindung daun. Terus besok dicopot nih Ki. Iya, Tujuannya akar biar tumbuh baru sehingga ini kuat, tidak mudah goyahnya, sudah kuat, berarti sudah banyak menggantung tapi kuat. ya. Jadi akarnya akan penuh. Ini yang sudah lepas dari itu, maka akarnya itu banyak sekali. Ganteng. Ya, ganteng. Dan ini proses ekstrim. Ekstrim yang tidak semuanya. Jadi nek metode itu termasuk nek gaya dulu. Ya. Gaya niku macam-macam nggih.
Gaya macam-macam. Kalau yang saya lakukan ini dan saya alami itu satu gaya tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus itu Tegak lurus maksudnya itu filosofinya seperti pohon kelapa sebenarnya nggih, di alam nggih. Sebetulnya bahkan malah tidak. Oh, Karena kalau di alam kelapa itu kan bentuknya tidak bulat penuh. Dengan kulitnya itu mesti lonjong sehingga tidur. Posisi tidur yang seperti ini alami. oh. Gaya alami. Jatuh mesti tumbuhnya sebelah akarnya. Nah, ini dibuat karena dibuat tegak. Karena menginginkan akar itu penuh. Gaya tegak nggih. Ya, kalau ini kan gaya apa ya namanya kalau alam itu ya tidur tidur ya jatuhnya tidur. Ada lagi gaya nungging. Gaya nungging itu bathoknya ditinggikan. Namanya gaya Oh, nungging. terus nanti ada sing di furnace mobilnya gitu nggih. Maksudnya tujuannya memfurnish cat mobilek adalah untuk agar batok yang ada airnya tidak pecah sebenarnya. Melindungi Selain menghias, rotak. ya melindungi pecah. Itu tujuan utamanya. Dan Wow. Pemirsa, ternyata ini sanggarnya. Pak Tri ini selain gandrung seneng dengan bonsai kelapa, nih dia juga seneng dongklak. Ini Mbah Tri dan ini calon Mbah Edi. Semoga terus sehat, bisa meniru Amin. beliau Pak Tri. Sudah pensiun namun kesibukannya masih ya, strong. dengan tujuan untuk menghemat umur. Amin. Orang itu kalau punya sesuatu yang ingin dikembangkan mesti masih hidup gitu. Dan anak-anak juga mendukung. Ya, terima kasih. Ya, nanti kita akan mempraktekkan belajar sama Pak Tri, mempraktekkan langsung untuk metode-metode yang beliau Pak Tri lakukan dalam